Oke, terima kasih Rama Suryani Harja yang saya hormati. Rama-rama ibu, bapak, saudara-saudari, selamat siang. Selamat siang. Namo Buddhaya. Dan semoga kita semua berbahagia. Suki Ontur. Ya, saya izin berdiri ya. Waktu kita tidak banyak dan sesungguhnya pemaparan mengenai teori pemberkahan ini sangat penting. Kenapa? Dengan teori ini kita bisa melakukan praktik jauh lebih baik. Seperti itu. Rama-Ramani judulnya SPP, siap pemberkahan perkawinan. Ya, kita langsung saja. Topiknya hari ini adalah kita akan membahas syarat dari panitia pemberkahan itu siapa saja, syaratnya apa saja. Kemudian manajemen, ya, manajemen pemberkahan itu seperti apa secara sederhana. Kemudian hal-hal penting dalam pemberkahan. Dan yang keempat adalah praktik pemberkahan. Ya, kami berdua 30 menit membahas 4 ini. Ya, seperti itu. Ya, karena waktunya terbatas. Baik, yang pertama adalah syarat panitia pemberkahan. Seperti yang kita ketahui, seorang panitia pemberkahan itu ya, ketika sudah di depan ya, umat masyarakat tidak melihat dia itu upacarika atau panitia muda atau panitia penuh atau panitia madya, tidak melihat. Pokoknya katanya di depan pakai baju kuning, betul? Jadi cerita sekarang ada panitia pendamping, ada panitia utama nanti pada waktu praktiknya. Tapi sekarang kita memposisikan diri dulu terlebih dahulu sebagai seorang panitia. Maka yang pertama syaratnya adalah harus sehat jasmani dan batin. Betul gak? Iya, lagi batuk-batuk mau pemberkahan, ya, lagi kena cacar pemberkahan tidak mungkin. Maka harus sehat secara jasmani. Yang kedua tentu saja adalah, ya, bukan yang kedua, yang berikutnya adalah batin. Batinnya harus sehat. Artinya apa? Tidak ada depresi, tingkat ketegangan yang begitu luar biasa. Ya. Jadi ngomel-ngomel di rumah. Terus pemberkahan lagi ya, ke bawah lagi ya. Jadi mempelanya diomelin. Harapannya, walaupun sulit diukur batin ini, tapi secara umum bahwa seseorang yang menjadi panitia pemberkahan tidak bermasalah dengan batinnya. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah sudah mengikuti pelatihan dan mengikuti pemberkahan perkawinan. Artinya apa? Kami sengaja di PC Magabudi Kota Tangerang, ya, melihat siapa yang mau belajar. Karena kesempatan ini diberikan kepada saya sebagai wakil ketua bersama dengan sekretaris untuk mengatur pemberkahan, maka yang rajin mengikuti pelatihan maka diperkenankan untuk menjadi panitia pemberkahan. Setuju? Kenapa? Kalau seseorang panitia tiba-tiba mau jadi panitia pemberkahan, tidak pernah ikut pelatihan, tidak pernah mendengar bagaimana caranya ia menjadi panitia pemberkahan, itu amat sangat sulit. Makanya tiketnya adalah salah satunya ikut pelatihan. Kan kami melihat seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah sudah juga mengikuti pemberkahan perkawinan. Artinya apa? Ia sudah melihat menjadi umat, ibaratnya nonton. Ya. Kalau dia tidak pernah nonton, dia sulit. Seperti apa sih gambarannya dia tidak tahu. Lalu yang ketiga adalah mampu melaksanakan tugas pemberkahan. Artinya apa? Ia mempunyai kemampuan itu. Kalau tidak mempunyai kemampuan atau belum mempunyai kemampuan, kami tidak akan memberikan jadwal atau tugas kepada seorang itu. Ya. Nah, kemudian syarat panitia utama minimal panitia muda. Ini menjadi penting. Jadi ketika Rama-Ramani ingin menjadi panitia utama, syaratnya adalah seorang panitia muda. Kalau panitia pendamping, upacarika masih boleh. Seperti itu. Walaupun di beberapa wihara memang inginnya tetap minimal panitia muda. Ya. Ini beberapa wihara ya, wihara yang bukan boleh dikatakan binaan Magabudi hanya mitra. Ya. Ya, jadi dia memaklumi. Ya, kita sebut saja boleh ya. Boleh. Misalnya seperti wihara Nimala, ya, wihara Paduk Utara kalau kita diundang, ya. Rasanya nggak ada perayaan upacarika kali. Ada yang pernah upacarika diundang pemberkahan di sana, Paduk Utara?
enggak ya. Di Nimala juga enggak ya, minimal PMD. Ya, mungkin di Jetawangan ya. Tapi kalau wihara-wihara yang lain sih kita masih ya. Maka itu kesempatan untuk menjadi dari upacarika ke Pandita Muda itu kami harapkan. Supaya apa? Ya, Rama-Ramani yang menjadi upacarika bisa naik jenjang menjadi Pandita Muda dan bisa menjadi Pandita Utama. Seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana manajemen pemberkahan yang baik. Kita bisa lihat manajemen pemberkahan yang baik itu adalah suatu pengelolaan pemberkahan perkawinan yang baik, benar, dan sesuai prosedur tata cara pemberkahan perkawinan dalam agama Buddha. Jadi ada tidak Rama manajemen pemberkahan itu ada, ya. Berbasiskan apa, ya? Berbasiskan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, dan pengevaluasian. Yes. Kalau Rama Aris belajar juga sama, barangkali ilmu manajemen seperti itu. Maka ini saya adopsi dari akademik seperti itu. Nah, kita akan lihat. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengontrolan, dan yang kelima adalah pengevaluasian. Disingkat POAC. Nanti materinya bisa di copy atau dikirim ya. Jadi nggak terlalu repot. Ini materi press belum ada di mana-mana. Ya. Jadi ini benar-benar materi press baru dibuat ya oleh Magabudi khususnya di bidang pendidikan seperti itu. Kita akan lihat ya seperti apa perencanaan itu. Perencanaan pemberkahan yang pertama seorang Pandita Muda itu harus tahu kapan dia akan mau melakukan pemberkahan. Artinya apa? Jangan sampai salah Romo pemberkahannya tanggal 21, dia datang hari Sabtu tanggal 20. Berarti dari sisi perencanaan gagal. Maka ketika dijadwal oleh Ramani Ratna oleh kami, ya, itu harus benar-benar diagendakan. Jangan sampai iya Romo, cuma iya Romo, tapi nggak dicatat. Sehingga apa? Pada waktu mau pemberkahan, tiba-tiba apa yang terjadi? Aduh, saya lupa mau pemberkahan. Sedangkan itu sudah waktunya. Jangan sampai terjadi ya Rama-Ramani ya. Pemberkahan misalnya jam 10. Dikonfirmasi ternyata jam setengah 10. Waduh, belum mandi. Akhirnya berantakan. Seperti itu. Yang kedua adalah di mana lokasinya. Jangan sampai salah ya, Romo pemberkahan di mana? Di saat ada datang ke Dharma Ratna. Jangan sampai ya, walaupun ada yang mirip ya. Dharma Ratna dengan Dharma Ratana. Pakai Roma, sewa atau nyuruh Budi ya. Oke. Yang ketiga adalah siapa mempelainya. Ya, sebaiknya ya Rama-Ramani sudah tahu mempelainya siapa namanya. Karena kan Ramani Ratna tulis tuh nama mempelainya. Jangan sampai salah. Kalau salah berarti ada yang salah. Jangan nih salah jadwal nih, ya salah tempat atau dan lainnya. Yang keempat adalah bagaimana administrasinya. Ini juga penting. Administrasi itu seperti apa? Biasanya dokumen pemberkahan itu sudah kita ketahui sebelumnya. Kalau misalnya belum kita ketahui sebelumnya, bagaimana? Ya kita bisa tanya. Misalnya kalau ke Dharma Ratna, ke Cisami, gimana Cisami? Sudah beres belum administrasinya? Oh iya sudah, mau tenang mau. Sudah ada di sekretariat atau mungkin masih di Ramani Ratna administrasinya. Nah itu harus diketahui seperti itu ya. Kemudian siapa partnernya? Nah ini harus diketahui ya. Jangan sampai Rama-Ramani tidak tahu partnernya. Kami usahakan semua yang ada di wilayah Kota Tangerang Pandita Pemberkahan 2. Jadi harus tahu kalau jadi Pandita Utama siapa Pandita pendampingnya. Kalau jadi Pandita pendamping harus tahu siapa Pandita utamanya. Seperti itu. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini juga menjadi bagian dari perencanaan. Contoh, nih, pulpen, pin, selendang kalau Pandita utama. Ya. Terus apa misalnya? Dokumen pemberkahan mungkin yang harus dibawa. Seperti itu. Buku parita kalau perlu bawa. Ya, seperti itu. Nah, ini dalam perencanaan pemberkahan. Yang berikutnya adalah pengorganisasian pemberkahan. Pengorganisasian pemberkahan itu adalah koordinasi antara Pandita dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberkahan. Ya, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pemberkahan? Kita bisa lihat. Yang pertama adalah tentu pengurus Magabudi. Ya, selamat datang OHD.
Ya ramah hati. Kita beri tepuk tangan untuk pengurus pusat. Dan ini yang luar biasa, kegiatan kita ini diliput oleh pengurus pusat ya, dan akan di-share ke seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Ya, jadi ramah-ramah nih, ketika kita bicara pengorganisasian pemberkahan, kita harus berkoordinasi dengan pengurus Magabudi. Siapa? Kalau di Magabudi Kota Tangerang, dengan sekretaris dan wakil ketua. Seperti itu. Untuk apa sih? Banyak hal, ya, terutama masalah administrasi pemberkahan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah pengurus wihara atau cetia. Misalnya, ya, kalau di wihara Intraloka itu ada Ibu Dery, kita koordinasi dengan Ibu Dery, baik sebelum pelaksanaan maupun pada waktu sesaat sebelum pelaksanaan. Ya. Lalu yang ketiga adalah dengan calon mempelai. Romo Rama, kenapa ya kita harus koordinasi dengan calon mempelai? Itu penting. Misalnya kita pemberkahan jam 2, kita datang misalnya 1 jam sebelumnya. Oh, panitanya sudah datang. Kalau bisa panitanya duluan ketimbang mempelai. Jangan terbalik. Ya, mempelai udah nungguin, panitanya terlambat. Ya, seperti itu. Terus untuk apa? Kita boleh tanya. Ya, kalau misalnya mempelai laki-lakinya namanya Andi, gimana hari ini? Ya, sudah siap misalnya. Oh, siap Romo misalnya. Ya, kalau misalnya agak grogi wajar seperti itu. Itu kita kasih tahu apakah sudah bisa membacakan parita. Nah, itu penting. Kalau misalnya sudah bisa, oke, berarti aman. Kalau misalnya perlu dibimbing, tidak apa, perlu dibimbing, kita bimbing. Seperti itu. Ya, termasuk kita tanyakan misalnya apa cincin kawinnya sudah siap atau belum. Karena ada beberapa wihara yang cincin kawin itu terlupakan. Ya, jadi harus diingat. Kemudian pandita pendamping, kita juga harus komunikasi dengan pandita pendamping terkait dengan tugas-tugas apa saja yang akan kita berikan sebagai pandita utama kepada pandita pendamping. Apa saja sih biasanya tugas pandita pendamping? Ini kan bakalan banyak nih. Ya, biasanya mimpin nama karapatan. Memimpin nama karapatan ketika menjadi pandita pendamping, jangan sampai salah. Romo, masa iya baca parita salah? Ya, bisa jadi. Atau ya, baca paritanya bukan salah tapi kurang tepat. Arahang sama sabudo. Ya, untung nggak goyang gitu kan. Artinya apa? Berusaha menjadi anggota Magabudi itu ketika ada pelatihan paliwacana diikuti. Setuju? Jadi ketika kita mau baca parita menjadi seorang pemimpin parita tidak salah dan tepat. Atau paritanya jangan disetak-setak ya. Arahang sama sambut ho bagawa, sentak-sentak ya. Kami yang penting cim-cim. Apalagi tugas pandita pendamping, ya, bantu menyalakan lilin sama-sama pandita utama. Terus apa lagi? Itu kalau di wihara yang tidak ada petugasnya ya. Iya. Kalau di sini ada nih di Intraloka nih petugasnya. Kita berikan kesempatan. Iya. Kalau yang tidak ada petugasnya, berarti si pandita utama dan pandita pendamping yang siap tuh. Terus apa lagi? Sama misalnya ngiket yang gampang-gampang. Ngiket, ya. Megangin mangkok, ikut baca parita. Ingat, pandita pendamping juga harus hafal parita sabitio. Jangan diem aja gitu kan, matanya dipejamkan, jangan. Nah, itu dia. Terus apa lagi? Apalagi misalnya menyerahkan surat perkawinan, ya, seperti itu. Membuka ikatan lagi, mudah. Ya, nanti sisanya itu menjadi tugas wanita utama, seperti itu. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Tapi termasuk nanti pada saat membacakan parita, memimpin parita, jangan kita yang bacakan nama taksanya sebelum kita bawa nama kara, ya. Artinya biar dia dulu. Ternyata kalau dia nggak bisa baru kita tuntun. Kadang-kadang gitu ya. Ya, Ramani Hema duduk di kursi, cari kursi. Iya, cari kursi tolong. Iya. Oke, dilanjutkan ya. Yang kelima adalah pihak lainnya. Pihak lainnya itu apa? Banyak. Ya, makanya disebut pihak lainnya. Contohnya, ya, ketika kita mau berkoordinasi mengenai surat menyurat catatan sipil,
itu kan termasuk pihak lainnya. Pakai kursi Ramani. Lagi siapkan dulu. Ya. Apalagi pihak lainnya, barangkali mereka ada yang namanya IO, ada ya? Ada IO, itu juga termasuk pihak lainnya. Itu ke dalam pengorganisasian. Nih, Rama-Ramani penting sekali ketika pemberkahan itu kita melakukan pengecekan dokumen calon mempelai. Oh, ini saya suka diajarin bahasa BPI sama Ramani Hema, ya, ketika pemberkahan. Terutama di Nimala nih, banyak yang murid-murid Ramani Hema, ya salah satunya saya, ada Romo Surya Miharja juga. Ketika mau pemberkahan itu benar-benar dicek tuh, ya bener gak nih namanya, bener gak nih aktenya, bener gak nih kartu keluarganya, seperti itu. Walaupun sebelumnya barangkali sudah dicek oleh bagian administrasi, pengecekan dokumen calon mempelai itu penting. Ya, andai kata ada kesalahan, masih bisa diperbaiki. Lalu apalagi? Pengecekan surat perkawinan dari Magabudi. Nah, walaupun kecil kemungkinannya Ramani Ratna salah melakukan pengetikan, tetapi boleh kita cek lagi benar-benar dari atas. Apakah benar itu adalah harinya? Apakah benar itu tanggalnya? Apakah itu benar bulannya? Apakah itu benar tahunnya? Apakah benar itu nama mempelainya? Termasuk tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Jangan sampai surat kawin yang dikeluarkan oleh Magabudi salah nih. Kalau salah dan sudah berlangsung, apa yang terjadi? Kita minta maaf. Tapi minta maaf jangan di depan umum. Ya, selesai pemberkahan, ya kita ulang pencetakannya seperti itu. Nah, Rama-Ramani, apalagi kemudian pelaksanaan pemberkahan. Tadi sudah perencanaan, pengorganisasian, sekarang pelaksanaan. Datang lebih awal. Setuju? Iya. Jadi panitia pemberkahan jangan sampai terlambat. Lalu yang kedua adalah membawa dokumen dan perlengkapan yang dibutuhkan. Ada beberapa wihara yang dokumen pemberkahan itu dibawa oleh panitanya. Ada dokumen pemberkahan yang sudah standby di wihara. Nah, ini kita harus tahu polanya. Apakah wihara ini dokumen pemberkahannya panitia yang bawa atau sudah tersedia di wihara? Seperti itu. Kemudian berpenampilan baik. Ya, ingat, kita itu dilihat bukan hanya oleh umat Buddha, bukan hanya dilihat oleh pengantin, tapi juga dilihat oleh para tamu yang hadir. Bisa jadi bukan hanya yang beragama Buddha. Dia akan melihat kita. Mulai dari mana? Dari ujung rambut nih. Ya. Maka sering saya sampaikan, kalau kita mau pemberkahan, bawa minyak rambut. Kalau laki itu ya, bawa sisir, bawa kaca. Biar saya lengkap ada 3 pas itu. Jangan rambut ke sono kemari kayak Naruto. Nah. Nih, baju harus apa? Jangan kucel. Nih, ini jangan mengsong nih, ini di dalam, ini di luar. Ya, tahu ya? Nih, ini kan ada tutupnya kan? Terus apa lagi? Nih, kaos dalam jangan lomba sama yang di dalam sama yang di luar. Kalau lengan panjang mah ilokan ya. Jangan lupa juga ya, lengan panjang ya. Takutnya pakainya lengan pendek apalagi di foto itu jadi masalah. Nah, apalagi kalau yang panitia utama selendang, inget pin jangan mengsong. Ya, tahu ya? Nanti saling lihat ya, saling lihat sama dan wanita pendamping. Ya. Nah, terus sama ini juga, kalau yang punya jenggot ya jangan harus cukur. Kalau mau panjang udah sekalian aja gitu ya. Ya. Jangan ya. Nih ingat, sampai ke kuku ya, pengantin orang tua tuh lihat loh, karena waktu nanti tanda tangan dia lihat kuku kita hitam atau tidak, panjang atau tidak. Ya. Ini rasanya bukan hanya pemberkahan, semuanya deh, ceramah juga. Ya, maka pastikan kukunya bersih dan tidak panjang-panjang. Dan jangan antik. Artinya apa antik? Kita mau pemberkahan cincin batu sampai 4. Ya. Atau kuteknya, waduh, mengkilap-mengkilap. Bling-bling ya. Jangan ya. Seperti itu. Kalau misalnya memungkinkan pakai kaos kaki, kita pakai kaos kaki. Ya.
Pernah saya disampaikan juga tuh, diajarin lagi sama Ramani Ema. Ntar kalau punggung kaki kita hitam kan jadi nggak kelihatan kalau kaos kaki gitu kan. Kalau kaki kita bau kita nggak kelihatan bahwa kaki kita bau, tapi kaos kakinya harus bersih. Percuma pakai kaos kaki tapi bau. Ya, seperti itu, ngambreng. Kemudian melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan mempelai pengurus wihara. Untuk apa sih? Ya, misalnya cincin apakah sudah siap? Ya, dokumen surat nikah udah siap belum? Selendang, keredongan udah ada belum? Ya, itu semua dicek sebelum pemberkahan. Termasuk ini juga tuh, Mas Wendri. Kadang-kadang apa tuh? Mempelai itu ada yang sudah menikah. Hati-hati ya. Dia sudah menikah, tetapi memang sudah tercatat di catatan sipil. Ya, itu dokumen dia cerai dengan yang pertama itu juga harus ada, ya, itu harus ada. Kalau belum ada, tiba-tiba kita berkatin dan ada yang datang, kok cilaka. Ya, Nah inilah komunikasinya tadi dengan pengurus, ya, dengan pengurus wihara tempat. Ya. Dan jangan ditanyain, misalnya macam-macam. Apakah Anda tidak pernah menikah? Pertanyaan begitu. Padahal janda. Jangan ya, karena pertanyaan itu tidak layak. Ya. Nah ini memastikan sebelum pemberkahan apa yang dibutuhkan sudah siap, pita, kain kuning, cincin kawin, pulpen dan lain-lain. Ini dalam pelaksanaan. Ingat durasi pemberkahan. Nah ya, jangan sampai terlalu lama. Berapa sih yang efektif durasi pemberkahan? Tuh ya, ada yang 1 jam, 1,5 jam, ada yang bilang 2 jam. Nah, ya, 2 jam mempegal. maksimal 1,5 jam ya. Iya, iya, seperti itu. Oke. Kemudian pengontrolan pemberkahan. Pengontrolan perlu dilakukan dari apa yang direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan. Artinya apa? Kalau kita sudah dijadwal, ya kita sebagai petugas atau sebagai panitanya harus punya aware. Apa tuh aware? Kesadaran. Jangan sampai akhirnya kita yang dihubung-hubungin, ya. Bahkan kita lupa. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan secara teknis dari satu acara ke mata acara berikutnya apakah berjalan dengan baik? Apa yang harusnya disiapkan sudah dipastikan ada dan lainnya. Secara eksternal, panitia pemberkahan perkawinan diatur dan dikontrol oleh pengurus magabudi setempat. Ya. Jadi ini penting. Jadi kita tidak berharap, ya, kita tidak menginginkan, terutama di PJ Magabudi Kota Tangerang, pemberkahan itu dikuasai sama 1-2 orang. Itu janji kami ya teman. Artinya apa? Kita mau semua kebagian. Jadi diatur dan dikontrol oleh pengurus magabudi setempat. Kemudian secara internal seorang panitia pemberkahan harus mempunyai kontrol diri, khususnya pada saat melakukan pemberkahan perkawinan. Ya, ingat ya, kontrol di diri. Jangan sampai emosi, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan tercela. Seperti itu. Iya, karena pernah ada wanita utama ya. Saya dulu wanita pendamping waktu awal ya. Risih juga sih. Wanita utamanya itu bilang, kamu kalau saya lihat dari wajahnya nih, kamu ini katanya boros nih. Wow, kamu harus memperbaiki. Itu depan umum loh. Nah, kacau nggak kalau kayak begitu? Ya, jangan. Walaupun mungkin benar, tapi nggak perlu disampaikan. Karena kita ini juga, apalagi magabudi bukan tukang kuami ya. Ya, walaupun memang kita mampu melihat garis muka seseorang dan sebagainya, tidak perlu disampaikan. Jangan membuat malu mempelai, itu betul-betul malu. Saya pikir, wah ini Anda boros ini, nanti repot nih kalau ya suami Anda nanti kerepotan nih. Ya banyak keluar duit dan segala macam. Itu pernah sampaikan saya nyanyi pendamping, kayaknya tadi pengen keluar, saya pengen pulang. Malu saya juga gitu ya. Dan ini jangan sampai nanti yang menjadi pendamping, terus apa yang utama ya. Ya jangan sampai ada hal-hal kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan, tapi dikeluarkan ya. Ya yang perlu. Yang perlu. Pujian boleh, tapi celaan jangan. Ya. Ingat, kontrol diri juga menyangkut kesabaran. Kadang ketika di lapangan, ketika pemberkahan itu bisa aja terjadi sesuatu hal.
Ya, ikrar salah lah, baca parita nggak bisa lah. Ingat, sabar. Ya, jangan emosian ya, seperti itu. Termasuk kalau calon mempelainya terlambat, sabar. Ya, jadi moodnya harus dijaga seperti itu. Kemudian itu pengontrolan, selanjutnya adalah pengevaluasian. Lakukan evaluasi dari pemberkahan yang sudah dilakukan. Kita perlu tidak melakukan evaluasi? Perlu, baik sebagai pengurus Magabudi maupun sebagai panitia yang melakukan pemberkahan. Satu, dokumen yang sudah selesai ditandatangani. Ingat ya, setelah selesai pemberkahan, jangan langsung ya, udah tidak terjadi apa-apa. Kita juga harus ikut bertanggung jawab terhadap dokumen itu. Ya, walaupun ada yang sudah, misalnya ada bagian administrasinya, jangan begini loh. Habis pemberkahan, udah ini di mana nih? Digeletakin di apa? Digeletakin di meja? Nggak jelas, jangan. Syukur-syukur kalau MC, misalnya kayak Cisam itu tahu harus bagaimana. Tapi kalau misalnya ada wihara-wihara yang kurang aware, kalau misalnya ini dokumen kebintal nih bahasa DT-nya ya, mental kemana-mana, siapa yang nanti tanggung jawab? Panitia yang ketentuan. Makanya ingat, dokumen yang sudah ditandatangani harus diperhatikan. Dan juga sebelum ada penandatanganan, ingat, ketika si Pagita Utama tadi berbicara, dia juga harus menanyakan statusnya, apakah sudah terikat kan perkawinan dengan yang lain. Pernah saya waktu itu juga, karena saya diundang oleh kabupaten, saya menjadi Pagita Utamanya, ya, itu saya tanyakan kepada mempelainya, apakah Anda sedang terikat perkawinan secara sah dengan wanita lain? Iya, Romo lagi proses. Ampun, lagi diproses, sudah jadi apa belum? Belum lah. Karena itu sudah kumpul, ya sudah, saya berkawin, saya nggak tanda tangan. Saya bilang, nanti lengkapin, datang ke rumah saya. Ya, itu bahaya tuh. Ya, makanya dokumen tadi adalah sangat penting. Memang pengurus wiharanya itu ngomong, iya Romo, saya juga udah pusing, saya udah bilang kurang lengkap ini begitu ya. Pengurus wiharanya, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya nggak tanda tangan ya. Kita penting berkatin aja, tapi nggak tanda tangan. Ya, itu hati-hati itu ya. Dokumen itu paling penting. Ya, teliti. Oke, selanjutnya yang dievaluasi adalah pelaksanaan pemberkahan. Apakah ada kendala, kesalahan, atau miskomunikasi? Ini juga harus kita evaluasi. Andai kata ada kendala, ada kesalahan, atau ada miskomunikasi, kita apa? Kita catat nih. Dan bukan hanya kita catat, tapi juga kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Mungkin kita yang miskom, mungkin kendala di kita, atau mungkin kendala di pengurus wihara, atau mungkin kendala di pengurus Magabudi. Itu bisa saja terjadi. Ya. Jadi perlu, kalau tidak bawa catatan atau pulpen, kita ingat-ingat, waktu itu sepertinya ada miskom ya. Waktu itu sepertinya ada kendala ya. Waktu itu kayaknya ada masalah ya. Seperti itu. Nanti betul-betul ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian perbaiki kesalahan, kendala atau kekurangan tersebut. Nah, ini adalah pengevaluasian. Hal-hal penting pemberkahan. Jangan terlambat ya. Koordinasi dengan pihak terkait, pembagian tugas dengan panitia pendamping tadi sudah. Kemudian berebut ya, nggak usah berebut ya, saya bingung. Udah kamu aja, ntar yang utama malah enak, tapi kamu terus aja gitu. Nggak gitu ya. Idealnya panitia utama itu yang ceramah. Ceramah termasuk dia menanyakan status lah ya. Ya. Oke. Kuasai susunan acara. Ingat, seorang pandita baik pendamping maupun pandita utama sebaiknya menguasai 17 mata acara. Nah, setelah ini, ingat ya. Jadi kalau misalnya belum ingat, bagaimana Romo ingat dari sekarang? Karena apa? Kalau kelewat, malu. Cincin kawin dulu apa ikrar dulu ya? Apa jangan-jangan kita kredongin dulu nih? Betul gak? Ini bagi pandita-pandita yang jarang melakukan pemberkahan, masih belum apa? Kalau yang sudah sering udah apa, di ini pasti habis ini gitu kan. Walaupun ada MC. Iya, bisa saja MC error. Ya, MC bisa error, disitulah peran utama si pandita ya, yang mengingatkan ya, dia nyebut salah susunan ya. Maka peran utama si pandita itu yang langsung meralat atau dia langsung mengganti, nggak usah bilang itu salah tuh ya, jangan ya, langsung saja kita robah dari yang apa jadi yang sesungguhnya ya. Ini yang penting, makanya harus selalu ingat. Nah, jangan jadi sampai salah. ingat
susunan acara, kuasai susunan acara, dan kuasai public speaking. Makanya Makobe itu ada acara public speaking. Kenapa? Karena untuk membantu ketika kita menjadi panitia pemberkahan. Apa tuh maksudnya? Tata bicara, bahkan penggunaan mic, ya, teratur, terstruktur. Apakah bisa itu kan? Iya, jangan bicara udah begini. Ya Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang paling berbahagia. Ini di sini aja nih. Yang belakang cukup kedengaran kan? Ya, mungkin suara saya masih kencangan juga gitu. Dan itu udah hati-hati. Itu kan public speaking ya. Gitu. Nih, ini udah kayak mau ceramah ya, kayak mau nge-rap. Ada yang begini nih. Hati-hati ya. Nih, megang mic begini nih. Atau megang mic-nya benar-benar di ujung nih. Ya, suara biar jelas ya, dengar ya. Ya. Kalau begini tidak tepat, begini. Ya, harus betul-betul suaranya keluar. Dan sekali lagi ajaran dari Romo Hamdi, ini mic nggak salah, jangan dipukulin. Sakit. Ya, membrannya rusak. Ingat ya, anggota Magabudi kalau misalnya pas megang mic jangan diketok-ketok. Kalau ada anggota Magabudi pas pemberkahan diketok-ketok, berarti dia belum begitu ingat belajar ya. Belum begitu ingat pelajaran hari ini ya. Lalu ceramah sesuai dengan tema. Itu maksimal nih, 30 menit. Ya, jangan ceramah kita pemberkahan ceritanya tentang kematian. Ya, ceramah pemberkahan ingat judulnya apa? Yang umum, yang biasa. Seperti itu. Minimal yang 4 hal yang sebanding itu, ya. Atau yang keterkaitan dengan keluarga, ya. Bisa dengan contoh seperti bisakah gitu ya, banyak lah ya, seperti itu. Terus ketika misalnya tanya jawab, ingat ya, jangan bertele-tele, jangan terlalu lama waktu tanya itu ya, tanya status, ya, termasuk ceramah juga, ya, seperti itu. Nah, kemudian bangun hubungan baik dengan semua pihak. Nah, ini penting. Kalau seorang panitia pemberkahan kenapa diminta di wihara A, diminta di wihara B, bahkan mempelai request, itu karena kita punya yang kelima, bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak. Artinya apa? Ada loh panitia pemberkahan yang mungkin mempelainya sepertinya sih mau dengan panitia itu, tapi pengurus wiharanya nggak mau. Atau mungkin netral-netral saja ramah Mimi. Ya misalnya, ya pokoknya siapa aja lah kata mempelai pempanitanya, tapi udah pengurus wihara kalau bisa meromo jangan romo ini. Kenapa? Jutek. Ya, ingat karena apa? Karena hubungannya kurang baik. Ya, kurang bisa menguasai kadang-kadang gitu ya. Ya. Orang udah rame, ya bicaranya masih nggak jelas ya. Dan atau anggota tubuh yang tidak perlu dipertunjukkan. Ya, seperti itu geter-geter gitu ya. Hati-hati. Ini kuis 17 ya. Udah ingat? Belum ya, kan belum muncul. Ya, diingat ya. Yang pertama apa? Prosesi calon mempelai masuk. Yang kedua apa? Pembacaan biodata calon mempelai. Yang ketiga apa? Tanya jawab. Mau dibahas? Boleh. Ya. Dan ini perlu tips juga buat teman-teman kalau suatu saat jadi. Seringkali loh, kadang-kadang kita nggak mesti harus jadi panitia utama atau pendamping loh. Kalau saya kadang-kadang juga suka diminta jadi pembawa acara. Rama saya ini juga jadi pembawa acara, ya. Jadi kita juga harus tepat. Membaca biodata pun juga harus efektif, ya. Jadi bukan panjang kali lebarnya kita menyampaikan sesuatu. Efektifnya daripada apa yang kita sampaikan dalam ilmu public speaking adalah pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dan dimengerti oleh orang yang mendengar. Itu yang utama. Bukan berarti panjang kali lebar itu yang akan jadi lebih bagus, enggak, ya. Maka jadi ketika jadi MC pun, ya, enggak. Yang perlu memang adalah mempelai, boleh disebutkan nama dan alamatnya atau dari usianya, tanggal lahirnya begitu ya. Tapi kalau sudah ke orang tua, apalagi ke saksi, yang nggak perlu lah ya. Jadi mempelai A, ya, putra dari bapak ini dan ibu ini, dan cukup, ya. Jadi nggak mesti juga putra dari bapak ini dengan tanggal lahirnya ini, bapaknya itu dan pekerjaannya serta alamatnya. Dan sebutkan juga ibunya juga sama, begitu juga lagi alamatnya. Ya udah jelas kalau itu alamatnya namanya suami istri. Begitu sebutin lain, orang bilang wah ini mah
kok amatnya beda suami istri gitu ya, nggak perlu juga kita sampaikan ya kalau orang tua ya, dan apalagi saksi udah nggak perlu lah, cukup itu. Tapi secara administrasi perlu data itu rapi ada ya, administrasi ya, dan itu pengurus wihara yang simpan administrasinya, kelengkapannya. Tapi kalau dalam bacakan cukup efektifnya adalah si mempelai utamanya karena dia peran utama, tapi orang tua dan saksi itu cuma namanya. Setuju ya? Seperti itu ya. Oke. Pada waktu tanya jawab, bahkan biodata dulu ya, itu jangan sampai kita panitia atau MC salah sebut ya. Misalnya ada tuh wi, oi, ganti oi, nah, cong gitu kan, nah ya misal malu kalau salah, makanya hadir lebih dahulu, lihat kalau perlu tanya, ya, oh biasanya sebutnya apa? Itu bacanya wi ya, bukannya oi. Ya, yang di oi, entar dijawabnya menjadi oi. Ya. Jadi kalau kita sebagai panitia tidak mau salah, ya atau menghindarilah kesalahan, jangan sebut namanya. Kalau beresiko, misalnya namanya susah, misalnya Ramani Rina mau tanya nih, ya mau bilang kepada bapak apa, gitu. Susah. Kalau susah, daripada beresiko, ya sebut misalnya apa, bapak. Gitu. Ya, atau dia pada orang tua dari mempelai pria, gitu ya. Orang tua mempelai pria apakah setuju? Ya kan? Ya. Merestui. Ya, menerima mantu, kita sebut namanya. Dan tanya jawabnya jangan terlalu panjang, seperti di sidang. Sidang skripsi. Ya. Dan dulu ada ini jadi saksi berat nih. Kalau misalnya nggak benar bisa dihukum nih, nggak boleh. Nakut-nakutin ya. Jangan ya, kita bukan pada ranah itu. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian penyalaan lilin dan pemasangan dupa, lalu doa pembukaan nama Karapata, yang keenam adalah pembacaan parita oleh calon mempelai. Nah ini betul, nama Karapata ya, tadi sekali lagi tetap kita dengan baik. Untuk itu kita lihat situasi dan kondisi. Ingat, kalau mempelainya duduk di kursi, kitanya jangan di bawah. Ya, nggak tepat, kitanya berdiri, dan yang mempelai juga berdiri. Ya, mempelai keluarga itu juga harus berdiri, nggak boleh dia berdiri atau duduk di kursi, kitanya di bawah. Wah, itu nggak tepat ya. Jadi ingat ya, kita bisa menyesuaikan diri. Kalau semuanya di bawah, it's okay, kita juga di bawah, bertumpul lutut. Ya, ingat itu. Seperti ya. itu. Doa pembukaan seperti tadi itu Ramani Rina bagus. Ada kata-kata di awal. Karena ini awal sekali. Ya. Beda seperti upacara, misalnya upacara patidana atau mungkin upacara sangkadana dan lain sebagainya. Langsung misalnya Anda Mayang, boleh kita bicara. Bapak Ibu saudara-saudari mengawali atau memulai pemberkahan perkawinan pada siang hari ini. Marilah kita melakukan penghormatan kepada Biratana dengan memanjatkan nama Karapata. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak langsung. Baik. Dan juga nanti kata-katanya sekali lagi tadi nanti ikut Palas Wali Wacana ya. Ada guru-gurunya juga tuh ya. Nanti tepat. Jadi nggak ketika misalnya doa pembukaan nama Karapata kita langsung arahang gitu kan. Kaget kan orang. Ya seperti itu, idealnya seperti itu. Atau boleh, karena sekali lagi karena yang hadir juga banyak yang non Buddhis, bisa jadi kan? Marilah kita berdoa beragama dengan keyakinan masing-masing. Kita mendoakan agar mempelai berbahagia rukun dan harmonis, itu boleh. Jadi mereka juga merasa, oh iya kita boleh ikut doa lah ya sesuai agama keyakinan masing-masing. Gitu kan? Oke. Kemudian pembacaan parita oleh calon mempelai, ini pentingnya kita koordinasi sama mempelai. Udah bisa baca parita belum? Kalau belum, kita bimbing. Tapi kalau misalnya sudah, kita tidak perlu bimbing. Cukup Anda Mayang. Dan sebaiknya sih memang yang tepat enak adalah kita pengurus wihara itu menyiapkan buku, ya buku. Jadi dia membaca buku, jadi supaya nggak salah, ya nggak salah. Jadi dia baca bukunya, dipegang dan sudah disampaikan, dan itu jadi lebih enak ya. Ya, pakai buku. Sama mirip kayak kita nanti baca ini ya, ikrar ya. Ada yang sudah hafal? Nah, baca ikrar, ya kita pakai teks lah ya, jangan sampai nanti kita gelagapan gitu ya. Ya enggak apa-apa kok itu.
Bukan berarti Yang ketujuh adalah pembacaan ikrar perkawinan dan penyematan cincin kawin. Yang kedelapan adalah pengikatan kita dan penghubungan kain kuning. Kemudian pemberkahan dan pembersihan tirta. SOP-nya namanya penyelubungan. Kalau di Tangerang pengkredongan. Tangerang dikredongin. Nah, ya. Kemudian pelepasan kita dan penyelubungan kain kuning. Lalu wejangan dama atau wiwahan. Nah, Rama-Ramani kalau di SOP yang ada itu setelah pemberkahan dan pembersihan tirta wiwaha. Tapi kami di PC Kota Tangerang mengamati bahwa ada kekurang nyamanan ketika pengantin diberikan ceramah posisinya tangannya diikat sambil dikeredongin. Coba kalau kita jadi pengantin, maka kita memilih dilepas dulu, ya, udah nyaman, rileks, kita ceramahin. Itulah alasannya begitu namanya. Walaupun ada beberapa wihara yang ketika habis nuntut parita dia ceramah. Nah, Ada ya. Nah, tapi diupayakan kalau dia betul-betul binaan maka budi diseragamkan. ya. Diseragamkannya adalah setelah pelepasan perselubungan kain itu ya, atau pengkeredongannya. Ya. Jadi dia benar-benar sudah resmi menjadi suami istri. Ya. Kemudian penandatanganan berita acara perkawinan. Nah, ini ada yang menarik cerita dari Rama Surya Miharja. Ingat ketika meminta bagaimana Rama? Meminta pengantin orang tua. Ini gestur penting ya. Makanya kemarin ikut public speaking itu penting. Gestur orang yang meminta tanda tangan. Masa begitu? Ada loh ya Jangan ya. Saya jadi sebagai pendampingnya, walaupun ya udah sering jadi wanita utama, tapi di tempat tertentu saya jadi pendamping. Tapi yang utamanya begitu panggil tanda tangan. Buset begini, jangan. Ingat ya gestur. Kalau kita mau minta gini ya, silakan tanda tangan. Ini sopan, ya. Jadi ketika kita juga bangun berdiri juga kita begini saja. Kalau kita nggak mau bicara, begini pun orang tahu, ya. Atau mau duduk juga silakan, ya. Jadi jangan duduk. Ini nunjuk. Ya, hati-hati nih gestur ya. Ya. Nah seperti itu. Gestur. Jangan sampai ketika penandatanganan berita acara pulpen tidak ada. Itu bahaya. Harus siapkan. Kalau kita sendiri memang misalnya lupa, paling tidak kita koordinasi dengan wihara, pengurus pasti punya beli ya. dulu. Iya. Buru-buru. Miliki Kan belum mulai. Miliki pulpen sebelum pemberkahan dimulai. Jangan pas udah mau tanda tangan Baru nyari. Jangan. Malu. Ya. Dan pastikan apa? Ada isinya. Ya. Ini malu nih kalau tidak nyata dipakai. Atau lupa pulpennya kayak apa namanya tuh box itu apa, lupa ada tutupnya main kantongin. Ya, hati-hati. Oke. Kemudian penyerahan surat kawin kepada mempelai. Nah, nanti pada waktu penyerahan itu ya kan MC bicara. Nih. Ini panitia pendamping boleh maju. Boleh. Maju, ada hadapan, kita berdiri di antaranya, lalu kita bacakan. Ya, kita bacakan ini seperti apa, nanti kita praktikkan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian pemberian puja dana. Ya, biasa pemberian puja dana. Lalu doa penutupan nama Karapata, sungkeman, dan mempelai menerima ucapan selamat dari tamu. Nah, 17 ini harus diingat. Ya. Jangan habis sungkeman, permisi ya, pulang. Nah, masih ada acara ke-17. Atau lupa sama sungkeman, itu juga rasanya tidak bagus. Atau lupa nama Karapata, langsung sungkeman ya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan. 17. Iya. Siang, Ya. Kalau untuk penandatangan berita perkawinan, kita kan harus mulainya dari mempelai. Ya. Nah, untuk sanksi sama orang tua itu dari mempelai wanita dulu apa pria dulu? Jadi pertama itu kita undangnya kan kedua mempelai. Habis kedua mempelai adalah orang tua dari mempelai pria. Ya, habis orang tua mempelai pria baru orang tua mempelai wanita. Ya, baru saksi dua-duanya. Jadi saksi jangan satu-satu, saksi dua-duanya. Ya, kalau orang tua satu-satu dulu. Maksudnya sepasang dari orang tua atau wali dari mempelai pria duduk, kan kalau empat-empatnya ribet juga di depan. Ya, kalau saksi kan cuma berdua, jadi pas juga berdua. Jadi kitanya dua-dua gitu ya, sepasang. Buat itu ya, Ting ya. Dari pria dulu
dari wanita seperti itu. Dan jangan salah, kita sebagai panita yang mengarahkan mereka tanda tangan di mana. Jangan mempelai tanda tangan di orang tua. Ada yang begitu, karena apa? Ketidaktahuan kita. Makanya kita juga harus punya penguasaan berita acara perkawinan, tempat tanda tangannya di mana. Baca dulu sebelumnya. Oh ini. Ada apa tulisannya? Tanda tangan ayah mempelai pria, tanda tangan ibu mempelai pria. Ada kiri kanan. Tapi kadang-kadang ada wihara yang banyak juga loh. Ya susah juga kita namanya diundang. Ya, campuran. Ada yang di samping kiri kanan orang tua mempelai prianya itu, ya di posisinya horizontal. Ada yang vertikal di atas dan di bawah. Mabok. Ya. Di kertas yang berbeda, tapi sama ininya ya. Nah itu. Hati-hati. Ada lagi? Ya silakan. Apa nih Rita? Ada mic-nya ya? Langsung aja ya, pertanyaannya langsung aja. Romo, saya mau nanya ini Romo. Ya, Nggak perlu nama budaya, soto nggak usah. Ramah-ramah sekalian semuanya nggak usah ya. Kita langsung aja biar cepet. Waktu pemberkahan dan pemancikan cipta, waktu itu kan Romo mengajarkannya Sabitio ya. 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 Tapi saya waktu di Sasana itu Jaya Parita, makanya saya diem, nggak bisa ngikutin. Jaya Parita terus baru Sumanggala. Ya. Oke. Idealnya agar kita seragam itu Sabitio. Karena Jaya Parita itu tidak umum. Dan umumnya itu dibacakan oleh para biku ketika melakukan pemberkahan. Dan memang tampaknya ini adalah dilakukan oleh para senior zaman dulu. Saya juga dulu ketika diterima agama begitu tuh. Ya, dia bacain dulu Jayanto dia boleh gitu ya. Ada yang gitu ya. Tapi juga dia nggak lengkap. Jayantonya nggak sampai ke bawah ya. Sampai setengah baru langsung dia masuk ke Sabitio. Cuman saya pikir apa jadinya kayak begini gitu ya. Yaitu mungkin itulah yang disebut dengan tidak ada keseragaman, ya cuma pemahamannya saja ya. Maka kita ini seragam tetap seluruhnya, kita mulai dari Sabitio ya, cukup dari Sabitio. Tapi kalau ada biara cetia yang memang seperti itu ya, kita harus bisa mampu menyesuaikan diri ketika kita jadi pandita pendamping. Tapi kalau kita jadi pandita utama di wihara yang tadi seperti di Sasana Subasita, kayak saya beberapa kali diminta jadi pandita utama, saya tetap dari Sabitio, nggak dari Jayanto. Ya, begitu lah Bani. Ya. Salah satu lagi Romo, Ya. waktu saya di Sasana Subasita, waktu itu hari Selasa ya, kalau hari Minggu kan udah pasti itu petugasnya dua, udah pasti. Saya waktu itu hari Selasa, waktu itu saya kayaknya ini beda di Sasana, saya lihat di YouTube. Jadi waktu dia setelah membacakan Kamensu itu panitia pendamping harus menerangkan Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi itu ada ininya juga. Betul. Benar. Ya, dulu tuh ada penjelasan arti parita. Ya, di beberapa tempat juga ada, terutama di kabupaten juga masih ada. Ya, nggak apa-apa, itu memang di beberapa tempat seperti itu. Tapi marilah kita mulai seragamkan di PC Magabudi Kota Tangerang ini, ya. Itu boleh nanti pada saat ceramah juga disampaikan. Ya, sampaikan artinya bahwa yuk parita ini penting nih buat mempelai, ya buat di mana-mana. Cobalah kita sebagai umat beragama tahu doa atau paritanya agama kita, gitu ya, karena itu bermanfaat ketika kita dimanapun, begitu kan, itu boleh disampaikan, baru kita masuk kepada pokoknya. Jadi pentingnya tentang parita itu juga, kan banyak yang kadang-kadang kan masa bodoh dengan parita, ya, ya seperti itu ya, ya jadi kita standarnya Magabudi Kota Tangerang tidak perlu ada penjelasan tentang arti parita untuk Magabudi Kota Tangerang. Di luar itu ya silakan punya kebijakan sendiri, ya. Ya, ada lagi? Ya. Ya Romo, yang ini sama nggak nih yang nomor 16 ini Ya, Romo, 16. yang sungkeman. Nah ini kan orang tua dipanggil berbaris, ya Ya. kan? Nah, terus taruh mempelai menghadapnya, Ya. kan? Nah, terus yang ingin saya tanyakan ke mana dulu gitu? Udah itu kata-katanya apa gitu yang sekiranya untuk memulai gitu? Nah, ini Ya, terima kasih. tradisi yang baik nih ya. Jadi ini berdasarkan senior ya, Ramani Makumari ya, yang kita hormati sebagai senior kita. Kalau biasanya ya, urutannya kita harus tahu nih. Jangan sampai seorang pandita kita nggak tahu urutannya. Yang di tengah-tengah perempuan sama perempuan itu orang tua perempuan. Ya, lalu sampingnya adalah orang tua laki-laki.
kemana dulu orang itu, mempelai itu tentu saja ke ibu kandung dulu masing-masing. Ya, terus apa? Kita kasih sedikit penyampaian. Iya, ya. Nasihat perlu sedikit lagi untuk tujuan sungkeman, tapi juga nggak seperti kayak ceramah. Nah, Ya, kesian mempelainya udah dingklek-dingklek, turun naik lagi, bangun lagi, turun lagi gitu ya. Iya, karena cukup panjang untuk sungkemannya. jangan kepanjangan. Kira-kira kata-katanya apa gitu? Ya, misalnya kata-katanya begini, kepada misalnya namanya sebut Budi dengan Ani pada hari ini, ya, telah melakukan pemberkahan Dan di hadapan Anda adalah orang-orang yang berjasa. Ayah dan ibu adalah orang yang berjasa. Ya, sungguh besar jasa beliau. Ya, dalam perjalanan hidup Anda, ya sebetulnya sih nggak perlu lagi ingat dulu ketika 9 bulan dalam kandungan Anda, ya orang tua ngidam, ya, segala macam ya. Ya, nggak usah. Ya. Pokoknya jasanya beliau, ya memang, ya boleh kakak tertentu dalam arti bahwa melahirkan itu adalah suatu perjuangan, merawat juga perjuangan, gitu ya. Jadi beda ingat. Maka berterima kasihlah kepada orang tua Anda, dan kalau ada kesalahan mohon ampun. Kesempatan yang baik ini Anda minta maaf kepada mama dan papa, dan Anda berharap untuk mama dan papa. Ya. Ya, Dan seperti kasih itu. kesempatan untuk mempelai itu ngomong. Ya. Ini salah satu dilakukan di Wihara Himala. Kasih kesempatan mereka. Semua, saya pokoknya berlakukan mempelai itu yang bicara. Itu betul-betul ketika bicara dari hati, nangis. Saya pernah memberkatin, berkahin apa ya? Pengacara. Laki-laki dikuncir pakai anting. Ternyata ada tatonya, wah keren kan? Oh, ternyata tegar, tetapi begitu dia baca di sungkeman tetap nangis juga. Ya. Tujuannya meluluhkan hati di depan orang yang luar biasa. Ya, jadi boleh. Itu. Orang tua juga boleh kasih pesan. Ya, kasih pesan nanti. Ya. Dan ingat ketika itu bisa aja ada wali yang mungkin juga kokohnya atau tanya dulu, mau nggak kokohnya kita disujudi Ya. gitu ya? Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Kalau nggak mau berarti Kan? bertiga. Iya. Ya. Kalau nggak mau kan berarti kurang satu bertiga. Bisa. Bisa. Kadang-kadang cuma 2, kadang-kadang ada juga yang orang tuanya cuma yang datang hadir sendiri, ya sudah. Yang lain cuma wali. Ya udah, oke aja, gitu ya. Dua-duanya sekaligus. Oke, Ya. lanjut. Silakan upacara kasami. Upacara kasami dulu, silakan. Ya. Sama nggak pertanyaan abang? Nggak ya. Beda Romo. Iya. Gini Romo, kan seperti tadi kan kalau misalkan waktu ceramah gitu ya, kan sebagai panitia utama nggak boleh, usahakan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar atau tidak menyinggung. Misalkan ada panitia, misalkan nanya, mempelai wanita bisa masak nggak gitu misalkan, dan jawab nggak gitu, kata saya, apakah itu boleh gitu? Kalau misalnya memang boleh nggak kita ingatin panitia utamanya, nah nanti kalau ceramahnya jangan pakai kata-kata itu lagi gitu ya, boleh nggak gitu maksudnya? Boleh. Jadi boleh. Jadi begini sih sebetulnya. Mensiasati kata-kata begitu gampang ya. Ya. Wah, kalau misalnya ya, kalau tentang masak ya. Wah, kalau rasanya kalau dimasakin sama istri tercinta kayaknya enak ya. Ya, tapi kan sekarang mah gampang ya. Kalau nggak bisa masak, mah tinggal jempol doang. Ya, begitu bercandanya ya. Atau datang makanan gitu ya. Tapi kalau itu kan ya sekali-sekali kalau masakan istri lebih enak. Ya udah, bagaimana? Ya masak berdua dong gitu. Biar kompak suami istri kan Boleh gitu ya. Boleh. Berarti Tapi boleh ya, jangan boleh. mengingatkan panitia utama kalau Boleh. misalkan dia datang lagi ke misalkan ke ceramah nih, panitianya itu lagi boleh kayak ya, misalkan saya bilang, Ramani nanti kalau ceramahnya jangan tanya tentang masak lagi gitu ya, boleh ya? Ya, ya, tapi jangan kasar. Apa? Masa seorang istri nggak bisa masak? Iya, ya, tapi dia harus dong bisa baik. masak. Jangan terlalu menjas. Ya, Ingat ya, suatu hari pandita pendamping itu akan menjadi pandita utama. Jadi boleh mengingatkan pandita utama. Bukan berarti menjadi pandita utama itu sempurna, ceramahnya hebat luar biasa, keren gitu. Enggak, pandita pendamping boleh ngingetin, tapi ngingetinnya sebaiknya 4 mata. Jangan di depan umum ya, misalnya di kantor gitu mah. Jangan ya, jangan pernah ngejas ya. Kalau bikin bercanda begitu ya enak ya, bercandanya yang enak tadi ya. Sama bijak. Masa jadi istri nggak bisa masak? Wah itu kan nggak enak. Kayak lagi jangan. Ya. Oke. Ya, saya mau nanya lagi Romo. Mengenai narasi. Kadang-kadang tuh MC membuat narasi. Ya, kalau membuat narasi. Narasi yang dimaksud apa nih? Itu misalnya apa ada kata-kata pengantar, perenungan, terus sehingga nangis gitu. Oh, Ya. puisi.
apa ya? Puisi ya? Oh, pada saat sungkem. Iya, Oh, bukan, mungkin sebelumnya atau gimana ya? Saya dulu pernah waktu anak saya pesan ke MC nggak usah pakai narasi. Sebab gini Romo, ini kan upacara pemberkahan ini kan momen bahagia. Jadi janganlah dikondisikan untuk menangis. Ya, oke. Ya, jadi Ya. itu maksudnya secara agama kan itu tidak baik. Gitu. Tapi kalau memang waktu sungkeman dia terenyuh menangis ya nggak apa-apa itu. Ya, iya. Jadi kalau menurut saya nggak usahlah pakai narasi. Ya, itulah pentingnya. Jadi ketika puisi itu juga penting tuh. Jangan sampai baca puisinya kepada ayah dan ibuku dia nangis. Ya, padahal seperti itu kata-katanya bukan nangisnya. Ya, kata-kata tuh dia biasa aja tapi menyentuh oke. Ya mungkin ada biara ceria yang memang pengen ada puisi ya kita nggak boleh intervensi berlebihan. Tapi kalau kita bisa atur agar tidak ada puisi, cukup orang itu mempelai yang bicara itu lebih tepat karena dia akan mengena daripada dibacai puisi. Dia ketawa ketiwi, dibaca puisi mempelainya ya. Jadi ini. Nah, kalau dia sampai nangis nggak apa-apa karena ikrar pun kalau yang betul-betul baca ikrar itu tersentuh loh. Dia sedih loh. Ya, baca ikrar. Dia yang mendengarin dia tersentuh. It's okay, nggak apa-apa ya. Dalam hati ya terharu aja. Ya, sungkeman juga tadi itu tujuannya sih apa? Ya, selama ini jadi dia anak nakal. Ya, jadi anak nakal ketika sujud dia terharu kan, ya jadi dia hormat. Seumur hidup belum pernah mau hormat. Kali itu mau hormat kan bikin karma baik orang itu. Ya, tujuan kita sih itu pengkondisian. Ya, bukan tujuannya supaya dia nangis. Ya, kalau dia menangis semprot pakai air cabai juga nangis ya. Ya enggak, ya gitu ya. Baik panita utama maupun panita pendamping, kalau bicara kalau bisa jangan au au. Au au au. Jadi nggak jelas. Jangan ya. Makanya ini kita layak nggak layak itu salah satunya di situ menilainya. Kalau masih au gitu kan banyak pengulangan kata malu ya orang. Kita udah habis ya waktunya udah peringatin ya. Udah lewat malah tuh. Udah lewat. Nah ya, oke. Nggak habis penjelasannya memang cukup banyak yang pengen paham ya. Nggak apa-apa. Yuk, kita mulai ya, praktek ya. Ya, oke. Sebentar, ini masih dikit nih. Iya, semoga teori pemberkahan perkawinan ini menjadikan para pandita semakin lebih baik dalam melaksanakan pemberkahan perkawinan. Ya, yuk praktik pemberkahan. Oke, terima kasih.